rohani dan dibanding organisasi sekuler. Sedikit saya singgungnya Bapak Ibu. Ada nggak bedanya? Pasti ada lah. Oke, lihat. Gereja dibangun dan didirikan oleh Roh Kudus. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 16. Jalannya lewat Bapak Ibu dan saya sebagai orang-orang percaya. Maka Kristuslah pondasi, gereja itu sendiri secara organisasional, dan harus kuasa Tuhan juga yang dipakai di dalam menjalankan roda organisasi gereja itu. Serta karakter Kristus jadi dasar membangun, mengelola, serta mencapai tujuan organisasi. Gereja aliran apapun, sekutuan apapun, harusnya memahami bahwa Roh Kuduslah pendiri, fondasi, dan kuasa Kristus pula. Serta karakter Kristus juga yang kita pakai di dalam membangun organisasi gereja dan pelayanan. Kalau ini sudah dipahami oleh semua para hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu, nggak usah, sebenarnya nggak perlu ribu-ribu di gereja itu. Nggak usah pecah kongsi, nggak usah berantem. Kalau dipahami, dasar berdirinya gereja. Jadi, banyaknya konflik perpecahan di dalam pelayanan atau gereja karena tidak mendasari Roh Kudus, Kristus, dan kuasanya sebagai pondasi dalam menumbuh, kembangkan, menjalankan organisasi gereja. Itu masalahnya. Karena tidak dipahami dasar pendirian gereja itu adalah Roh Kudus dan Kristus, akibatnya apa Bapak Ibu? Banyak hamba-hamba Tuhan mendirikan sebuah pelayanan persekutuan atau gereja, mengadopsi organisasi sekuler. Yang mana secara umum organisasi sekuler itu bebas memang didirikan oleh siapapun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Yang penting dia punya modal. Entah modalnya itu harus hasil korupsi, nyolong, nyopet, urusan lain. Karena di sana tidak perlu ada pelibatan Tuhan, boro-boro tentang pertobatan. Itulah gambaran organisasi sekuler secara umum. Walaupun dari sebagian juga organisasi sekuler itu sudah mulai mengadopsi prinsip-prinsip firman Tuhan sekarang. Tapi secara umum, organisasi sekuler itu bebas memang. Pasar bebas itu. Nggak ada syarat pertobatan. Bagi pemimpinnya, komisarisnya, direkturnya nggak ada. Boro-boro melibatkan Tuhan. Makanya begitu banyak di Republik ini, perusahaan-perusahaan hasil pencucian uang kan Bapak Ibu, dari korupsi. Nah, celakanya, sebagian para hamba Tuhan mengadopsi cara pengorganisasian ya, perusahaan organisasi sekuler jadi bagian dari pengorganisasian pelayanan kerja. Ah, Bapak Ibu. Terjadilah baku hantam yang berujung pada baku bunuh. Sehingga gereja tidak menjadi berkat. Itu benar-benar pertama. Yang kedua, berangkat dari kisah para rasul 2 ayat 1 sampai 42, saudara. Gereja dihadapkan oleh Tuhan ke muka bumi ini sebagai bentuk persekutuan untuk melakukan 3 tujuan atau fungsi gereja. Apa itu? Bersekutu, bersaksi, dan melayani. Jadi artinya apa? Orientasi akhir, tujuan akhir
Pencapaian dari sebuah pelayanan, sebuah gereja, bukan hepeng, bukan gedung. Tapi semakin bertambahnya jiwa-jiwa baru yang datang pada Kristus. Semakin bertambahnya jiwa-jiwa terus diubah lewat pemerintah. Itu kan tujuan akhir gereja. Sedangkan organisasi sekuler secara umumnya punya tujuan akhir mencapai untung sebanyak-banyaknya atau sebesar-besarnya kan Bapak Ibu. Lagi-lagi karena para pemimpin gereja tidak memahami tujuan kehadirannya di muka bumi ini dalam hal bersekutu, bersaksi dan melayani. Ujung-ujungnya apa? Gereja dijadikan jadi seperti perusahaan. Itu apa? Cari duit, cari cuan, cari hepeng, cari posisi. Ini juga menjadi penyebab suburnya konflik di gereja. Karena tadi mengadopsi manajemen organisasi sekuler total di copy paste, dipakai menjadi manajemen pelayanan gereja. Ya kacau. Ladangnya beda, konteksnya beda, tujuannya beda Bapak Ibu. Atau badai COVID datang kemarin Bapak Ibu, banyak gereja yang tutup. Banyak hamba Tuhan jadi nganggur. Tapi saya justru sebaliknya. Waktu badai COVID itu datang, saya justru makin disibukkan Tuhan tuh. Karena lewat badai COVID itu saya punya pemuritan lintas negara Bapak Ibu. Sampai sekarang masih ada dengan Pak Marino itu yang dari Malaysia. Tapi sebelumnya ada lagi kelas khusus pemuritan hari yang berbeda. Lintas negara Bapak Ibu. Ada dari Jerman, ada dari Australia, bahkan ada dari Amerika. Itu Tuhan kasih justru waktu badai COVID. Dan Bapak Ibu, saya begitu senang dan bahagia dan semangat banget melayani mereka. Walaupun setiap kali selesai PA tiap minggu, nggak ada sedikit pun bicara tentang hepeng atau uang. Jangan sampai salah sangka juga Pak Ibu. Oh, berarti enak dong Pak Tony. Murid-muridnya ada di luar negeri. Berarti kalau muridnya ada di luar negeri pakai dolar dong persembahannya. Nggak ada itu. Saya paham tujuan gereja itu, pelayanan itu untuk apa? Melakukan tugas tiga gereja. Bersekutu, bersaksi, dan melayani. Bukan cari uang. Maka saya berharap Bapak Ibu, khususnya kita para hamba-hamba Tuhan. Mari kita lakukan tugas kita seperti yang Tuhan tugaskan dari awal. Yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani. Urusan hepeng, itu urusan Tuhan. Urusan operasional gereja, itu urusan Tuhan. Urusan gedung gereja, sama urusan Tuhan. Saya punya keyakinan. Dan saya sudah lakukan. Semakin saya sibuk melayani Tuhan, saya melihat Tuhan juga sibuk memenuhi kebutuhan dan keperluan pelayanan saya. Sampai hari ini. Maka saya nggak pernah sibuk melayani orang supaya dapat uangnya. No. Saya hanya sibuk melayani orang supaya dia pada Kristus. Dan akhirnya hidupnya berubah dan berubah. Yang ketiga, perbedaan organisasi gereja, pelayanan gereja, dan organisasi gereja. Pimpin gereja itu bukan ketua sinode, bukan gembala. Pemimpin agung kita adalah Tuhan.
atau alam. Dia juga yang menjadi penuntun, pembimbing dan pengarah. Yohanes pasal 14 ayat 20. Untuk itulah Allah mengutus Roh Kudus di dalam hati setiap orang percaya, Bapak, Ibu, dan saya. Kita hamba-hamba Tuhan. Untuk apa? Membawa lebih banyak lagi jiwa untuk bertobat pada Kristus. Waktu mereka bertobat pada Kristus, mereka dikasih Tuhan karunia-karunia rohani untuk melayani. Kita sudah bahas tentang jenis-jenis karunia rohani kan Bapak Ibu. Kalau ini dipahami oleh para pemimpin rohani, para pendeta, dan ini disosialisasikan kepada pengurusnya, pengerjanya, pelayannya Bapak Ibu, maka tidak perlu terjadi kudeta mengkudeta di gereja itu. Atau di paling nggak perlu. Karena kita tidak cari cuan kan. Kita cuma cari jiwa doang. Tapi kenapa terjadi kudeta mengkudeta di gereja? Karena kita pemimpin rohani tidak memahami juga mungkin tujuan gereja kita ini pemimpin agungnya siapa. Ditambah tidak kita jelaskan kepada pengurus pelayan, diaken, majelis di gereja kita. Ini gereja kita. Pemilik tunggalnya itu Tuhan loh. Pemimpin agung kita itu Tuhan loh. Kita nggak jelasin. Akibatnya apa? Mereka bermanuver kan untuk melengsarkan Bapak Ibu pendeta. Terjadilah pelengseran. Terjadilah kudeta. Lalu apa bedanya dengan organisasi sekuler? Untuk mendirikan, mengembangkan, memajukan organisasi sekuler, dunia usaha dan bisnis secara umum, tidak perlu harus punya karunia-karunia rohani. Cukup dia pinter, punya keterampilan, punya pengalaman duniawi selesai. Tapi pelayan pengurus pelayanan rohani, gereja, dikasih Tuhan. Bukan hanya kepintaran tidak kita dapat, bukan hanya pengalaman, kecerdasan, tapi juga karunia rohani. Ini yang tidak didapatkan oleh orang yang belum bertobat pada Kristus yang notabene-nya mereka bekerja di organisasi sekuler. Maka bersyukurlah kita Bapak Ibu. Bapak Ibu sebagai profesional, sebagai pengusaha, jangan lupa Bapak Ibu juga telah dikaruniai Tuhan karunia-karunia rohani untuk melayani Tuhan di tengah-tengah usaha dan bisnis Bapak Ibu. Gereja itu perbedaan yang keempat didirikan atas inisiatif oleh Allah sendiri. Jalannya kita orang percaya Matius 16 ayat 17 sampai 19. Kalau ini dipahami dengan baik dan benar, maka kita hamba-hamba Tuhan ya harus menyadari kita dipanggil oleh Tuhan, maka kita juga harus siap diutus oleh Tuhan untuk memberitakan firman, memberitakan Injil. Bukan dengan kekuatan, kemampuan, pengalaman kita, bukan. Tapi harus dengan karena kuasa. Maka artinya apa? Pelayan Tuhan, dikasih Tuhan kemampuan, bahkan otoritas yang lebih dalam melayani Tuhan. Di samping mereka, para komisaris, para direksi yang bekerja di organisasi sekuler. Karena organisasi sekuler itu Bapak Ibu didirikan atas kesepakatan bersama, tujuan yang sama, kepentingan yang sama, dan juga memenuhi kebutuhan dan keuntungan sebesar-besar. Maka dalam hal ini jauh beda, jauh beda mengelola organisasi rohani dan organisasi pelayanan, Bapak Ibu. Itu dilihat dari perspektif tujuan gereja. Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Jelas sekali Bapak Ibu. Intinya apa? Memberitakan Injil, memuridkan, melatih, mengutus kembali orang itu untuk apa? Memberitakan Injil, memuridkan,
dan seterusnya. Itu kan tujuan akhirnya. Maka gereja harusnya, gereja yang benar, sesuai dengan firman Tuhan, harusnya mengadopsi pola ini. Nah, sedangkan perusahaan, orientasi akhirnya apa? Memuaskan kebutuhan, keinginan pendirinya kan Bapak Ibu. Lewat apa? Cari uang sebanyak-banyaknya, cari kekuasaan setinggi-tingginya, ujung yang lain lagi ya, popularitas. Tapi seringkali jadi bolak-balik nih. Tujuan perusahaan dijadikan menjadi tujuan gereja atau pelayanan. Ya sudahlah. Konflik tidak pernah berakhir.